Virga, apakah kamu yakin dengan cara ini akan berhasil? Kita harus tetap mencobanya, Yasmin. Toh kita juga pakai identitas misterius. Kita tinggal kirim pesan sama Pak Baskara kalau anak dan istrinya Pak Yoga itu masih hidup. Siapa pengirim pesan ini ya? Aku diminta untuk datang sendiri ke bekas gudang itu. Itu dok-dok itu kan mobil Parangga deh. Bro, lu bisa nggak usahain jangan sampai Mas Rangga ikutin kita. Jangan diikutin. Ya. Dok, tangan aku lepasin, dok. Apaan sih lu ketawa-ketawa? Apa sih gue ketawa nggak boleh. Ada orang nggak di sini? Hei, siapa kamu sebenarnya? Saya udah di sini nih. Apa yang kamu ketahui soal kecelakaan itu? Bisa ada berang-berang di sini. Aku bener-bener gak nyangka, aku bener-bener shock. Ternyata Pak Baskara datang ke sini. Berarti Pak Baskara kenal sama keluarga aku, dia kenal sama ayah aku. Atau jangan-jangan Pak Baskara nggak hanya cuma kenal, tapi dia temenan. Apa maksudnya orang itu ngejebak aku ke sana pasti? Aku nggak boleh sembarangan percaya sama chat model begini nih. Bisa jadi orang itu cuma mau nipu. Terima kasih banyak ya dokter. Aku nggak tahu lagi deh kalau tanpa bantuan dokter. Kamu gak usah ngomong seperti itu. Aku pasti akan tetap bantuin kamu kok. Sampai kapanpun. Sekali lagi terima kasih banyak. Walaupun aku tahu dokter jadi berurusan sama keluarga dokter sendiri. Aku rela ngelakuin apapun demi kamu, Yasmin. Kamu nggak usah ngerasa nggak enakan begitu sama aku. Aku udah siap menghadapi resikonya apapun itu. Kamu sekarang istirahat ya. Hari ini hari yang melelahkan. Aku juga titip salam ya. Sama Badia, Mimi, Momo. Ya nanti aku salamin ya. Kamu hati-hati di jalan ya. Aku langsung pulang kalau gitu ya.
gue masih mikirin ya. Sebenarnya apa kaitannya Pak Baskara sama ayahnya Yasmin? Gue rasa ayahnya Yasmin tuh dulu dibungkam karena sesuatu. Dan gue juga harus cari tahu sebenarnya siapa yang nyuruh Pak Heru untuk membunuh orang tuanya Yasmin. Karena gue rasa ini semuanya berkaitan. Gue harus cari tahu motifnya apa. Kenapa mereka cuma mengincar keluarganya Yasmin? Ini sorry ya. Ini misal. Cuma misal. Kalau ternyata di balik semua kejadian ini itu adalah ulahnya Pak Baskara, gimana? Dan satu hal lagi, Rom. Kalau Yasmin tahu kalau lu ada anaknya Pak Heru, gimana? Karena kadang gue mikir ya, sebenarnya buat apa lu melakukan penyelidikan semua ini? Untungnya apa buat lu? Yang ada kayaknya lu malah rugi. Mungkin aja lu bisa dibenci sama banyak orang. Keluarga lu dan juga Yasmin. Gue juga nggak tahu sih. Gue cuma pengen ngelakuin hal yang benar aja. Khususnya untuk cewek yang gue cintai. Selama ini Yasmin juga menderita karena Pak Heru. Jadi setidaknya gue bisa menebus dosa itu. Ya gue tahu sih gimana pun juga keluarga Cakradinata itu ngerawat gue dari kecil. Tapi gue ngerasa keluarga itu punya rahasia besar. Gue harus cari tahu itu. Gue pengen buktikan apakah ini semua itu ada kaitannya dengan Yasmin. Gue gak nyangka aja Pak Baskara itu terlibat dalam hal ini. Gue gak nyangka ternyata Pak Baskara itu punya masa lalu yang kelam dengan ayahnya Yasmin. Yas, kok tumben pulangnya maleman? Iya, tadi ada urusan dulu, Mbak. Oh ya, tadi Parah nggak kesini. Ngapain? Ya Mbak nggak tahu juga. Cuman tadi sih kata dia cuma mau mampir. Terus dia sih nggak ngomong apa-apa ya, Yas. Kata dia sih nanti aja ngomongnya pas di kantor besok. Yaudah, aku istirahat di kamar dulu ya. Ya. Saya udah lihat video kamu sama Romeo. Liputan itu bagus. Dan kamu tahu tanggapan masyarakat juga bagus. Makasih Yasmin. Berkat bantuan kamu, video liputan Yudhistira Hospital itu jadi viral. Saya nggak nyangka hasil capaian kalian benar-benar ngelampuin ekspektasi saya. Yasmin, terima kasih. Saya nggak akan pernah lupa andil besar kamu di proyek besar ini. Hei, siapa kamu sebenarnya? Saya udah di sini nih. Apa yang kamu ketahui soal kecelakaan itu? Sepertinya aku dapat fakta baru. Tapi aku benar-benar gak nyangka. Apa benar Pak Baskara ini pelakunya? Orang dibalik semua musibah yang tertimpa sama keluarga aku. Aku gak boleh gegabah. Aku harus cari tahu dulu semuanya. Aku harus kumpulin semua bukti-bukti. Apakah memang benar dia?
atau orang lain. Yang pastinya orang jahat itu harus dapat ganjarannya setimpal apa yang dia sudah lakuin ke keluarga aku. Yang sudah membuat ibu sama ayah meninggal. Pras, ini kemana sih? Kok dari tadi nggak ada kabar berita? Udah jam segini lagi. Halo. Pras, dari tadi aku nungguin kamu loh. Aku tahu. Kamu tuh nggak bisa jauh dari aku. Jauh aja dikit. Kamu kangen sama aku. Apa sih ah? Gimana tuh urusan perempuan itu? Udah ketemu belum? Belum. Ya ampun, cuman satu perempuan aja masa nggak bisa ketemu-ketemu? Gimana sih kerjaan kamu? Aku udah lacak semua wilayah yang menurut aku Ratih dan anaknya tinggal di daerah situ. Pas aku lagi nyari perempuan itu di daerah rumahnya Yasmin, tiba-tiba Mas Rangga datang ke rumahnya Yasmin. Rangga? Ya, Rangga ke rumah Yasmin ngapain? Rangga ke sana? aku nggak tahu ngapain. Yang ada Mas Rangga nanya ke aku yang mau ngapain ke rumahnya Yasmin. Ya tapi untungnya aku bisa lolos tanpa aku harus dicurigain sama Mas Rangga. Pras, mulai sekarang kamu harus hati-hati sama Rangga. Aku yakin Rangga sudah mulai curiga sama kamu. Ingat, kamu jangan gegabah dan menghancurkan rencana kita. Siap. Aku nggak mau Rangga sampai mengetahui apa yang sudah mamanya lakukan. Paham kan? Paham. Dan kau bisa percaya sama aku. Aku bakalan ngelindungin kamu sepenuh jiwa raga aku. Apa Mama memang terkait ya dalam setiap kasus yang menimpa Yasmin? Atau memang Pak Pras yang sengaja bergerak sendiri? Mama yang nyuruh Pak Pras untuk membakar rumah sakit. Pak Pras ngapain di sini? Saya lagi nyari saudara saya, Mas. Apa jangan-jangan Pak Pras sudah terkait dalam masalah yang menimpa Ibu Ratih? Tapi apa yang motif dia? Sampai kapanpun aku nggak akan membiarkan Pak Pras bisa menyentuh Yasmin. Karena gimana pun juga, Yasmin adalah kunci dari semua rencana aku. Romeo? Kok kamu di sini sih? Aku kira kamu di rumah sakit. Kamu udah sarapan belum? Kita sarapan bareng yuk. Sebenarnya aku kesini tuh mau balikin ini ke kamu. Aku mau balikin ini kemarin, cuman aku lagi lembur di rumah sakit. Jadi aku baru bisa hari ini. Itu kan jam yang... Iya. Yang kamu pakai buat bayar kopi. Dirga minta tolong aku tuh balikin ini ke kamu. Kan jamnya udah aku kasih, kenapa dibalikin lagi sih? Dirga nggak enak terima ini dari kamu. Kamu kayak deket banget ya sama si Dirga ini. Dia tuh emang sahabat aku dari SMA. Dan dia juga penerima beasiswa Cakradinata. Kamu tenang aja, Dirga itu bukan tipe orang yang suka ngambil keuntungan kayak begini. Jadi, kamu beruntung bisa ketemu sama dia. Alisa, kayaknya kamu perlu belajar menghargai seseorang deh. Kamu harus tahu gimana cara bersikap sama orang yang suka nolongin kamu. Dan juga baik sama kamu. Apaan sih? Masih pagi kayak gini udah dinasehatin aja. Ngeselin banget. Aku nasihatin kamu untuk kebaikan kamu. Ya
Udah ya, aku dengerin. Romeo, kamu mau kemana? Kita sarapan dulu yuk, atau mau ngopi? Aku harus pergi sekarang. Aku ada rapat internal soalnya. Kenapa sih circle Romeo itu isinya orang-orang ngeselin semua? Ya si Yasmin lah, si Dirga lah, ngeselin. Pantang buat aku nerima lagi barang yang udah aku kasih. Pak Pras. Iya Mas Rangga. Ada urusan apa Pak Pras sama Yasmin? Saya nggak ada urusan apa-apa. Saya lihat Pak Pras mau nyamperin Yasmin kok. Enggak Mas Rangga, saya nggak ada nyamperin Yasmin dan kebetulan saya memang... Dengar ya, jangan pernah sekali-sekali Anda berani menyentuh Yasmin. Dan jika terjadi sesuatu sama dia, saya tidak akan tinggal diam. Dan saya akan sangat marah. Baik Mas Rangga. Saya tahu Pak Pras adalah orang kepercayaan dari ibu saya. Tapi tolong hargai saya sebagai anaknya Bu Ajeng. Siap Mas Rangga, saya mengerti. Jangan sekali-sekali Anda ganggu Yasmin. Terima kasih. Sama-sama Mas. Serba salah kalau ngadepin anaknya Ajeng. Mendingan gue laporin aja kelakuan Rangga ke Ajeng. Biar Ajeng tahu kalau anaknya ngalangin rencana kami. Pagi Yasmin. Pagi Pak. Oh iya Pak, Mbak Dia ngasih tahu saya semalam Bapak ke rumah saya. Oh iya, saya ke rumah kamu emang semalam, tapi kamunya belum pulang. Ya mungkin kamu masih sibuk ya sama Romeo. Emang Pak Rangga tahu dari mana kalau saya lagi sama Pak Romeo? Ya nebak aja sih. Atau jangan-jangan kamu lagi ada project ya sama Romeo? Atau mungkin ngerjain sesuatu gitu sama dia? Pak Rangga nggak boleh tahu kalau aku kemarin pergi ke gudang itu untuk nungguin Papa sekarang. Maaf ya, saya jadi banyak nanya. Saya semalam sama Dr. Romeo cuma makan malam aja sih Pak. Kita nggak ada ngebahas project. Oh, nggak gini loh. Kamu kan masih ada project taman nih sama saya. Terus di samping itu, kamu juga kan masih jadi personal asistennya adik saya. Takutnya kalau kamu nambah project lagi, termasuk sama Romeo, nanti kamu jadi kewalahan. Saya nggak ada project sama Dr. Romeo. Saya cuma makan malam aja, Pak. Kamu yakin kamu nggak ada project sama Romeo? Gini, kalau emang Romeo ngasih kerjaan atau nambah project lagi ke kamu kasih tau saya. Nanti saya akan tegur dia. Nggak ada, Pak. Pekerjaan saya karena saya lagi bantuin Bapak, plus saya jadi personal asisten Mbak Lisa. Gak lebih dari itu. Padahal aku berharap Yasmin mau cerita soal kemarin dia pergi kemana. Tapi nggak mungkin kalau dia cuma makan malam. Tapi kayaknya emang Yasmin tuh nggak mau ngasih tau ke aku deh. Misi, Pak. Ya. Semalam ada cowok datang ke rumah aku, terus dia bawa-bawa gambar gitu, gambar muka kamu, dia nyariin kamu. Dia nanya sama aku, kenal nggak sama orang yang ada di gambar itu? Gambar muka kamu.
Terus lu ngomong apa sama orang itu, Win? Aku bilang aja, aku nggak kenal. Aku takut kesalahan. Alhamdulillah, Win. Untung aja lu ngomong kayak begitu. Orangnya berewokan kan? Nah, iya benar. Orangnya tinggi, berewokan, terus sisirnya tuh klimis ke belakang gitu. Ya ampun, gak ada kapoknya masih aja ngejar gue. Nah, dia juga ninggalin nomor telepon ke aku. Iya. Ini gue minta boleh? Ya udah. Terima kasih ya Win ya, lu udah ngelindungin gue. Sekarang gue mau masuk dulu, takutnya orang-orang itu masih ada di sini. Ya, kamu hati-hati kunci semuanya ya. Makasih ya Win ya. Hati-hati ya. Astagfirullahaladzim. Apa benar orang yang selama ini yang ku cari itu Pak Baskara? Apa benar Pak Baskara memang sejahat itu orangnya? Yasmin. Assalamualaikum Mbak Dia. Waalaikumsalam Yas. Yas, si brewok yang nyariin kamu itu sekarang udah nemuin ibu-ibu sekitaran sini. Ya Allah Yas, Mbak takut Yas. Mbak Dia tenang. Sekarang Mbak Dia ada di mana? Mbak sekarang udah di rumah Yas. Tadi Mbak tuh buru-buru abis dari belanja langsung cepet-cepet karena ketakutan Yas. Ya Yas. Tadi si brewok itu ninggalin nomor telepon ke temen Mbak. Nomor telepon? Iya. Mbak Dia punya nomor teleponnya? Mbak Dia kirim nomor teleponnya ke aku. Enggak deh Yas. Mbak takut kalau Mbak kasih nomor telepon ke kamu, nanti kamu malah nekat ketemu sama si brewok itu. Ya terus gimana? Gimana cara kita mau bongkar kalau misalkan Mbak Dia nggak ngasih nomor teleponnya? Enggak Yas, Mbak nggak akan kasih nomor telepon itu ke kamu. Kecuali kamu ketemu sama brewok itu bawa pasukan. Mbak Dia tenang aja. Nanti aku minta tolong sama Dokter Romeo sama Dirga untuk cari tahu orang ini apa benar nggak? Dia yang udah dorong ibu di atas jembatan, yang membuat ibu meninggal. Tolong kirim nomornya ke aku sekarang, Mbak. Yas, Mbak akan kasih nomor telepon si brewok itu kalau kamu sudah sama Dokter Romeo. Ya, Mbak khawatir kalau kamu nanti bakalan nekat ketemu sama si brewok itu sendirian. Mbak nggak mau. Jadi gini aja, sekarang aku pulang aja deh Mbak ya. Iya Yas. Iya. Aku akan cari tahu apa orang ini memang benar yang udah ngedorong ibu. Aku juga udah lama kan pengen ketemu orang ini. Orang yang udah nyariin aku. Mungkin emang ini saatnya. Pas banget ini di jam makan siang, jadi aku bisa balik dulu sebentar. Kamu liatin apa sih? Halo Pak, hari ini Bapak ada sesi terapinya sama saya. Yaudah, tungguin saya Pak ya. Saya segera ke sana. Terima kasih. Kerjaan lagi ya? Iya, ada pasien nungguin aku, jadi aku harus pergi sekarang. Kenapa sih selalu kayak gitu? Momennya selalu pas waktu aku mau ajak kamu makan siang. Namanya juga kerjaan, kan nggak bisa diprediksi. Dan nggak bisa ditunda juga, Alisa. Aku buru-buru. Tunggu! Romeo! Yaudah aku pulang dulu ya. Kamu semangat kerjanya. Next time kamu harus benar-benar luangin waktu biar bisa makan siang bareng aku, ya? Iya. Yaudah. Dadah. Hati-hati.
Dokter. Yasmin, kamu mau ngomongin apa? Gini, kalau penting lebih baik omongin di kantor aku aja gimana? Ayo Yasmin. Kamu mau ngomongin apa? Ada yang penting. Mbak dia tuh udah ngasih info sama aku kalau orang yang nyariin aku itu udah masuk ke komplek, perumahan komplek, Dok. Yasmin, kamu dalam bahaya. Untuk sementara waktu lebih baik kayaknya kamu bersembunyi dulu deh. Sampai aku dan Nirga tuh bisa nangkap orang itu dulu. Enggak, Dok. Aku nggak mau. Aku mau ngadapin orang ini. Yasmin, kamu mau ngapain? Bahaya, Yasmin. Aku ngerti kok konsekuensinya. Cuma mau sampai kapan, Dok? Udah sejauh ini masalahnya. Aku tuh pengen ketemu sama dia. Ada apa sebenarnya dan kenapa? Dan apa benar kecurigaanku sama ini sama Pak Baskara? Apa dia dalangnya? Dan apa benar kecurigaanku sama ini sama Pak Baskara? Apa dia dalangnya? Apa dia yang udah nyuruh orang untuk nyari tahu aku? Aku tahu ini pasti juga berat buat kamu, Dok. Kalau kamu memang udah nggak mau bantu aku untuk nyelidikin ini, aku pun ngerti. Karena aku tahu kamu ada di keluarga Cakradinata. Kau bagian dari sana. Aku ikut. Aku akan terus jagain kamu. Kalau gitu, aku telepon Nirga dulu ya. Enggak. Sekarang juga ke rumah Yasmin ya. Kita bertiga, gua, lu sama Yasmin, ada hal penting yang harus diomongin. Kita ketemu di sana ya. Thank you. Ayo Yasmin. Yasmin sama Dokter Romeo mau kemana ya? Ya masuk. Pak Rangga, ini makan siangnya. Ya makasih. Kamu udah makan? Sudah Pak, tadi sekalian beli punya Bapak. Saya mau minta tolong panggilin Yasmin ya. Soalnya saya mau diskusi masalah proyek taman. Tapi barusan saya lihat Mbak Yasmin pergi sama Dokter Romeo, Pak. Yasmin pergi lagi sama Romeo. Saya pergi dulu. Pak, mau kemana Pak? Romeo terus-terusan nempel sama Yasmin. Aku lengah dikit aja. Mereka udah berduaan. Aku jadi susah untuk bisa deketin Yasmin. Mama kayaknya lagi nyuruh Pak Pras untuk melakukan sesuatu. Kira-kira apa lagi ya yang bakal dilakuin sama Pak Pras? Pak Pras ini benar-benar mencurigakan. Apa Mama ngasih perintah yang di luar batas lagi ya? Orang itu nggak berhenti-berhenti ngikutin Mbak dia terus, Dok. Gimana kalau kita jebak mereka? Maksud lo? Rom, lo tahu kan? Kalau pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Tapi Mbak dia takut. Soalnya saya udah berapa kali ketemu sama orang itu. Mbak dia tenang dulu. Coba kita dengerin penjelasan Dirga ya. Maksud kamu apa? Rencana kamu apa emang? Pertama-tama, kita hubungin nomor yang ada di kertas itu.
Kita kasih tahu dia kalau kita berhasil nemuin orang yang dia cari. Di saat orang itu masuk jebakan kita, di saat itulah kita sergap dia. Dan kita akan interogasi dia, kita tanya siapa dia sebenarnya dan apa tujuan dia mencari Bu Rati dan anaknya. Gimana? Oke. Setuju. Menurut aku sih ide yang bagus ya. Jadi kita bisa ketemu sama nih orang dan akhirnya kita bisa tanya tujuan dia tuh apa dan kenapa dia selama ini seperti ini. Tapi Mbak takut ya. Aduh, Mbak takut sama orang itu. Mbak Dia, tapi mau nggak mau Mbak. Mbak Dia harus jadi umpannya. Karena kalau Mbak Dia nggak mau, rencana ini nggak akan berhasil. Sia-sia semuanya Mbak. Mbak takut apalagi jadi umpan kayak begitu. Enggak, Ayas. Ya, kalau Mbak Dia takut, aku juga nggak bisa maksa ya. Mbak Dia, saya sama Romeo berjanji. Kita akan jagain Mbak Dia. Kita nggak akan mau Mbak Dia kalau sampai orang itu nyakitin Mbak Dia. Ini satu-satunya cara buat menangkap orang itu. Jadi setelah ketangkap kita bisa tahu sebenarnya tujuan dia nyari Tante Rati dan anaknya itu apa. Iya sih. Ya ini cuma satu-satunya kesempatan. Ya aku harap Mbak Dia nanti bisa berubah pikiran dan bisa ngebantu aku. Cuma kalau Mbak Dia takut, Mbak Dia nggak mau, aku juga nggak bisa maksa Mbak. Semuanya balik lagi ke keputusan Mbak Dia. Oke, Mbak Dia siap jadi umpan. Oke, berarti kita sepakat ya. Kalau gitu saya akan hubungi nomor yang ada di sini. Halo bos, kita harus cari kemana lagi bos? Soalnya udah semua area kita datengin. Lu cari sampai ketemu. Kalau perlu, lu ketok tuh rumah RT RW-nya. Paham lo? Baik bos. Ini handphone gua khusus yang gua pakai buat cari perempuan itu. Pak Pras lagi telepon siapa sih? Duh, nggak kedengaran lagi. Iya halo, ada apa ya? Halo Pak, saya Irfan. Bapak lagi cari orang yang ada di sketsa itu kan? Iya benar. Saya bisa kasih tahu ke Bapak di mana orang itu ada. Jadi, di mana perempuan itu? Saya bisa tunjukin langsung ke Bapak. Tapi sebelum itu, saya minta imbalannya dulu dong, Pak. Oke. Saya akan kasih Anda imbalan 10 juta. Di mana kita ketemu? Oke. Taman Nirwana, jam 3 sore. Oke. Saya tunggu Anda di sana. Oke. Yes. Kita berhasil jebak dia. Semoga rencana ini berhasil ya. Dan kita bisa menemukan dia dan kita bisa tahu dia siapa dan apa tujuannya.
Kalau begitu sekarang kita harus standby. Halo? Pras, ada update apa? Barusan ada orang yang nelpon aku. Orang itu bilang sama aku kalau dia tahu soal info perempuan yang kita cari. Barusan ada orang yang nelpon aku. Orang itu bilang sama aku kalau dia tahu soal info perempuan yang kita cari. Jangan seneng dulu, Pras. Kamu cek. Itu benar apa tidak? Aku nggak mau loh. Selalu aja dikasih omong kosong. Udah bosen, ya? Cek dulu kebenarannya. Oke, aku sendiri nanti yang memastikan semuanya. Pras, kalau orang itu sudah kamu temuin, kamu langsung ambil tindakan. Kamu culik, kamu sekap. Nanti yang bagian interogasi adalah aku. Aku akan interogasi dia habis-habisan. Siap. Aku bakalan update semuanya ke kamu, ya? Oke, Pras. Ingat ya, kamu harus hati-hati. Jangan sampai ketahuan. Iya, aku bakalan terus hati-hati. Dan sekarang ini, aku harus hati-hati sama Mas Rangga. Rangga? Iya, Mas Rangga. Kenapa dengan Rangga? Sekarang Mas Rangga udah terang-terangan berani ngancam aku. Kalau sampai aku nyentuh Yasmin, aku akan berurusan sama Mas Rangga. Gawat dong. Berarti posisi kita nggak aman, Pras. Aku nggak mau ya kalau sampai Rangga semakin curiga dengan kita. Gini, Pras. Sekarang juga kamu cepet beresin soal Ratih sama anaknya. Biar kita nggak kesusahan seperti ini. Oke, siap. Itu kan Mas Rangga. Kayaknya dia masih curiga deh sama gua. Gue lagi buru-buru malah diikutin sama Rangga. Aduh, gimana ya caranya kabur dari Mas Rangga? Kenapa Pak Pras nggak jadi masuk mobil ya? Sebenarnya mau kemana sih dia? Mbak Dia nggak apa-apa, Mbak Dia takut. Enggak kok, Mbak Dia nggak takut. Sebenarnya aku nggak tega banget loh, bikin Mbak Dia jadi umpan. Aku takut Mbak Dia kenapa-napa. Gak apa-apa, Yas. Beneran, Mbak nggak apa-apa. Mbak berani kok, Yas. Ini demi Bu Ratih, Yas. Atau nggak kita ngumpet di bangku deket situ aja ya? Jadi kita bisa ngawasin Mbak Dia nggak begitu jauh. Nggak bisa, Yasmin. Kalau kita terlalu dekat sama Mbak Dia, kita bisa ketahuan. Ya tapi kalau sampai Mbak Dia kenapa-napa, gimana? Kalau sampai dia diculik, dia disakitin, terus kalau kita ngumpet terlalu jauh, nanti kita telat gimana? Gini, Yasmin, kita harus ngumpetnya agak jauhan. Karena kalau sampai kita ketahuan, rencana kita pasti bakalan gagal semuanya. Kita juga khawatir kok sama Badia. Tapi gue cukup yakin kalau orang itu akan mikir 2 kali untuk nyakitin Badia. Karena ini tempat terbuka. Iya, iya, sudah sana ngumpet aja yang jauh, nggak apa-apa. Mbak Dia di sini nggak apa-apa. Gini, aku akan jelasin strategi kita. Udah ya, ngumpet sana nggak apa-apa. Yang jauhan dikit. Hati-hati ya.
Gue yakin Mas Rangga nggak akan berhenti ngikutin gue. Bisa-bisa rencana gue bakalan batal nih. Pras telepon siapa sih? Kayak penting banget. Sekarang, lu temuin orang yang punya informasi tentang perempuan itu. Ya? Sekarang gue belum bisa ke sana. Karena masih ada gangguan. Oke? Tolong lu handle dulu, ya? Siap, Bos. Ja, dengerin gue satu lagi, Ja. Lu hati-hati, ya? Lu cocokin dulu orang yang lu temuin ini sama sketsa gambar yang kita punya. Kalau udah cocok, lu culik dia, lu bawa ke gua. Karena gue menginterogasi dia sampai dapat informasi tentang Rati dan juga anaknya. Oke? Paham? Siap, Bos. Ya, good boy. Dok, ini kalau sampai Badia kenapa-napa gimana? Kalau sampai Badia diculik gimana? Kamu tenang aja ya. Nanti kita bakalan hajar penjahatnya bareng-bareng. Ya coba kalau posisi aku jadi Mbak Dia, terus aku yang diculik. Aku pasti nggak bisa ngapa-ngapain. Kasihan Mbak Dia. Intinya kamu harus tenang, Yasmin. Kamu nggak boleh panik. Nih, aku contohin ya. Misalnya aku penjahatnya nih. Kalau kamu diginiin, kamu Pasti gitu kan? Minta tolong kan? Tolong. Ya justru itu, Yasmin. Kamu jangan panik. Kamu harus tenang. Ya terus aku masa harus diem gini aja? Ya udah gini deh. Coba ya. Sini tangannya. Nih. Anggap aja aku ini kamu ya. Terus dicekek dari belakang. Kamu punya banyak cara untuk melepaskan diri kamu. Gimana? Yang pertama, kamu bisa sikut perut ya. Oke. Atau kamu bisa banting kalau kamu cukup kuat. Caranya seperti ini. Kamu buka kunciannya, terus kamu banting orangnya. Kamu udah ngerti kan caranya? Kamu dengerin aku nggak dari tadi? Dengerin. Intinya, kamu jangan panik aja. Supaya nggak ketahuan, mendingan kita pakai kacamata hitam nih. Mana sih nih orangnya? Oh, nggak datang-datang. Lama banget. Sebenarnya aku takut ini jadi umpan kayak gini. Tapi aku harus ikhlas demi Yasmin. Dan supaya tahu siapa penyebab dari kematiannya Bu Rati.
Ya Allah, aku minta perlindungan darimu ya Allah. Tolong lindungilah Mbak Dia. Selamatkanlah dia dari orang-orang jahat yang mengincar kami. Lancarkanlah semua urusan kami hari ini ya Allah. Ini kalau sampai Mbak Dia kenapa-napa, aku nggak bisa maafin diriku sendiri dong. Aku masa udah nggak punya siapa-siapa lagi selain Mbak Dia sekarang. Ibu udah nggak ada. Jadi keluarga aku cuma dia satu-satunya. Kamu gak usah khawatir, masih ada aku di sini. Makasih kamu udah jadi sahabat yang baik buat aku, Dok. Yasmin masih gak paham kalau perhatian aku selama ini karena aku jatuh cinta. Aku juga sih yang salah. Andai aja aku bisa ungkapin perasaan aku. Tapi gak mungkin. Yasmin mau sama aku. Gue harus jalan kemana lagi nih? Dari tadi tuh gue gak nyadar kalau gue udah muter-muterin kantor. Mana udah jam segini lagi? Padahal gue harus nemuin perempuan itu. Kayaknya Pak Pras sengaja muter-muter untuk menghindar dari aku. Tapi aku harus ikutin dia. Aku harus tahu dia kemana perginya. Ya Mbak Bella. Halo Pak Rangga, maaf ganggu. Ini Pak, Kayla sakit, badannya demam. Dari tadi manggil-manggil Bapak terus. Papa cepat pulang, Pak. Kayla pengen ketemu sama Tante Pri. Iya sayang, iya. Nanti Papa pulang. Nanti Papa coba tanya dulu sama Tante Pri ya. Tante Prinya mau ikut atau enggak, oke? Sekarang kamu istirahat dulu aja, oke? Iya, Pak. Aduh, Kayla sakit lagi. Padahal aku tuh harus ngikutin Pak Pras. Yaudah Mbak Bella. Saya langsung pulang ini sekarang. Baik, Pak. Akhirnya, Mas Rangga pergi juga. Ini waktu gue temuin perempuan itu. Ibu. Ibu kangen banget sama cucu ibu, Rek. Tuh, anaknya lagi sarapan di ruang makan. Masuk ibu yuk. Permisi Mas. Mas yang tadi telepon kan? Yang katanya tahu info soal perempuan yang lagi gue cari-cari. Orang ini benar-benar punya sketsa wajahnya Mbak Dia. Ya, gue yang tadi telepon soal perempuan ini. Gue udah lama cari perempuan ini, Mas. Emang kenapa sih, Mas? Nyariin dia? Oh. Dia punya utang gede? Nggak kok. Ini urusan pribadi aja. Oh ya, alamat rumah perempuan ini di mana ya? Soalnya biar gue temuin dia langsung. Gak perlu datang jauh-jauh ke rumahnya. Gue sengaja ngajak ketemu lu di sini karena orangnya lagi di sini. Serius? Mana orangnya? Itu orangnya di sebelah sana. Oke, ternyata info lu bener. Sekarang gue tagih janji lu. Gue minta uang 10 juta yang lu janjiin tadi. Tenang aja, gue nggak bakal ingkar janji kok.
Oke, pas 10 juta. Sekarang kita bisa langsung sana. Sebentar. Riza. Halo, Za. Halo, Bos. Gue udah pastiin. Ternyata orang yang kasih info itu benar. Kalau perempuan yang selama ini kita cari, dia ada di tempat ini. Lu tahu kan harus ngapain? Iya, Bos. Lu inget perintah gua. Lu lakuin dengan hati-hati. Paham lu? Jangan sampai gagal. Oke, Bos. Ya udah, gua ke arah sana sekarang. Siap, Bos. Halo. Rom, lu siap-siap ya. Sebentar lagi ada yang datang ke Badia. Oke. Kita harus prepare. Kata Dirga, orang yang udah menuju ke sini.